Pemprov Lampung membentuk tim pembebasan lahan tol Bakauni Terbanggi Besar. DPRD desak Kementerian Pekerjaan Umum segera memperbaiki kerusakan Jalin Sub. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Persiapan pembebasan jalan tol Bakauni Terbanggi Besar sejumlah 140 km menjadi sajian utama hari ini. Pemprov Lampung membentuk tim pembebasan lahan dengan harapan pembangunan berjalan lancar. Jalan tol bakal mengurangi beban jalan lintas Sumatera maupun jalan provinsi. Kerusakan jalan di Lampung pun makin minim. Pemirsa, bersama saya Deli Adelia, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Pembangunan jalan tol Bakauni Terbanggi Besar sepanjang 140 km bakal melintas 3 kabupaten, meliputi 18 kecamatan dan 70 desa. Proyek nasional ini bakal diawali pembebasan lahan oleh tim pembentuk pemerintah provinsi. Jalan tol Bakauni Terbanggi Besar bakal membentang 140 km mulai Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah. Lintasan tol bakal melewati 18 kecamatan dan 70 desa. Wilayah ini meliputi 13 kecamatan dan 53 desa di Lampung Selatan. Jalur ini juga melalui 5 kecamatan terdiri 17 desa di Pesawaran dan Lampung Tengah. Lintasan tol wilayah Lampung Selatan mulai Kecamatan Bakauni, Penengahan, Ketapang, Palas, dan Kalianda. Rute ini berlanjut ke Kecamatan Muai Panji, Sidomulyo, Tanjung Bintang, Jati Agung, dan Natar. Sementara jalur di Pesawaran dan Lampung Tengah meliputi Kecamatan Tigeneneng, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Trimurjo, dan Terbanggi Besar. Asisten Bidang Pemerintah Tauhudi menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum menyerahkan pembangunan tol kepada Gubernur Lampung. Pemerintah provinsi membentuk tim pembebasan lahan. Tim ini terbagi dua, masing-masing diketahui Asisten Bidang Ekbang dan Asisten Bidang Pemerintahan. Tauhudi menegaskan kedua tim menggelar rapat persiapan mulai pekan depan untuk menentukan lokasi yang akan dibebaskan. Pembebasan lahan ini didahului dengan sosialisasi ke masyarakat. Ada yang Lampung Selatan sendiri panjangnya lebih kurang 100 km, ya. Lalu 40 km-nya itu berada pada Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Nah, ini oleh Kementerian PU dibuat juga 2 PPK, pejabat buat komitmennya. Nah, karena itulah Pak Gubernur barangkali untuk supaya percepatan atau supaya bisa berjalan secara simultan, maka dibentuk juga 2 tim. Tim yang pertama ini adalah yang Lampung Selatan tadi. Ini terdiri 13 kecamatan ya. 13 kecamatan dan 53 desa. Di segmen 2 ini 40 km ini berada pada 2 kabupaten yakni Pesawaran dan Lampung Tengah. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Lampung belum mengetahui banyaknya kerusakan hingga jalur ambles sepanjang jalan lintas Sumatera. Jika benar demikian, Dewan merasa prihatin dan segera memanggil pelaksana jalan nasional Kementerian PU untuk segera memperbaiki. Para wakil rakyat kebingungan menanggapi kabar amblesnya sejumlah ruas jalan lintas Sumatera. Beberapa anggota Dewan baru mengunjungi Lampung Timur dan Lampung Selatan. Mereka belum menemukan jalan ambles. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Ketut Erwan bersama Mega Putri Tarmizi mengakui kerusakan parah jalan lintas timur. Jalur ini juga terdapat 3 jembatan rawan ambles karena belum pernah diperbaiki sejak pembangunan awal. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung Timur dan Kota Metro, keduanya mendesak Ketua Komisi 4 DPRD Lampung segera memanggil Balai Besar Pengawasan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum agar segera memperbaiki jalan. Persoalan ini
karena pertama kali jalan lintas timur yang di Mataram Baru, yang lewat Kali Curup, dan di sana ada kolam. Nah, di itu memang jembatan itu rusak sejak dulu. Jembatan itu jembatan darurat. Jembatan darurat yang mana pada saat sekarang ini kapasitas mobil, tonase yang melewati daerah antara lintas Sumatera sampai ke Bakauni itu tonasenya terlalu besar. Tidak memadai dengan kualitas jalan yang ada di wilayah itu. Nah, kalau tadi yang dikatakan jalan di Labuan Meringgai, Labuan Meringgai itu sejak awal sampai sekarang memang jalan itu rusak, belum pernah diperbaiki, dan dia melewati jalan pintas. Jalan lintas Sumatera kilometer 61 sampai 62 Kalianda, Lampung Selatan ambles dan mengganggu arus lalu lintas sejak pekan lalu. Dinas Bina Marga bersama Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengirimkan gorong-gorong. Penanggulangan kerusakan jalan diharapkan selesai pekan ini. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Tingginya curah hujan serta volume kendaraan berat memperparah kerusakan jalan lintas timur. Lalu lintas terjebak kemacetan akibat penyempitan badan jalan hingga keterbatasan jembatan darurat. Kerusakan ini mengancam putusnya jalan tim sewaktu-waktu. Kerusakan parah sejumlah ruas jalan lintas timur Jalintim tak kunjung diperbaiki. Lalu lintas makin sering terjebak macet dan kecelakaan. Kendaraan tak bisa menghindari penyempitan badan jalan, kubangan dan aspal hilang tergerus air hujan. Supir mengeluhkan sumber kecelakaan dan kemacetan yaitu 3 titik kerusakan paling parah di Kecamatan Mataram Baru serta Labuhan Meringgai. Kedua lokasi terdapat 2 jembatan darurat. Keterlambatan perbaikan mengakibatkan Jalintim terputus. Personil Polres Lampung Timur susah payah menghindarkan kecelakaan dan kemacetan. Polisi memperlakukan sistem buka tutup di jembatan darurat. Pola ini memperpanjang kemacetan. Supir mengeluh karena volume kendaraan melonjak sejak pengalihan jalan lintas tengah ke Jalintim. Ini aja hari ya. Kondisi yang paling parah gimana, Mas? Antara daerah Cilai, depan sama belakang. Oh, gitu. Dengan ditutup oleh polisi gimana, Mas? Parah, Pak. Ya? Parah. Ya. Gimana? Kesulitan nggak sopir-sopir, Pak? Kesulitan, Pak. Terus dengan adanya jembatan yang putus di sana, ini bagaimana sopir, Pak? Sangat ini, Pak. Terganggu lah. Terganggu. Ya. Muter lebih jauh, Pak, ya? Lebih jauh kalau ke lintas barat. Gimana, Mas, kondisi kerusakan lintas timur nih, Mas? Wah, ya ganggu lah, Mas. Ya? Ganggu. Ganggu ya? Ya. Ini putusnya jalan di sana ganggu nggak, Mas? Sangat. Oh, terus ini sopir muter atau gimana, Mas? Ya, emang bisa barinya lewat sini, Pak. Oh, kondisi ini parah ya, Mas, ya? Sebagian supir bahkan mengencam pemerintah karena perbaikan Jalintim tak kunjung tuntas selama bertahun-tahun. Parahnya kerusakan jalan dan tingginya volume kendaraan mengakibatkan waktu dan biaya membengkak. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Akses Jalan Raya Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah makin sulit akibat parahnya kerusakan. Jalan provinsi ini tidak pernah diperbaiki selama 10 tahun. Badan jalan ambles dan berubah menjadi kubangan. Jalan provinsi menghubungkan Kecamatan Sukoharjo dan Adiluih, Kabupaten Pringsewu dengan wilayah Lampung Tengah. Jalur ini menjadi tumpukan kendaraan umum maupun angkutan barang. Akses lalu lintas makin sulit akibat parahnya kerusakan. Jalanan kini berubah menjadi kubangan. Lubang besar bertambah sepanjang puluhan kilometer dan badan jalan di sejumlah ruas bahkan amblas sama sekali. Bus dan truk makin sulit melewati jalan provinsi ruas Sukoharjo. Musim hujan memperparah kerusakan. Kubangan terus melebar dan menjebak roda kendaraan hingga terguling. Warga Sukoharjo mengeluhkan kerusakan jalan selama 10 tahun tidak pernah diperbaiki. Warga pernah berunjuk rasa namun perbaikan cuma 300 meter. Padahal pemerintah menjanjikan pengaspalan semua jalur. Kondisi jalan ini udah lama ya? Wah, udah cukup lama lah. Itu mungkin kurang lebih hampir 10 tahun ini, Pak, menderita rakyat sini. Tapi yang diperbaikin cuma bagian sana tadi ya? Cuman yang 300 meter itu yang dicor, janjinya dulu habis lebaran. Habis lebaran sampai detik ini nggak ada penyelesaian gitu. Cuma hanya omongan belaka gitu.
Dulunya sih sebelum di demo nggak diapa-apain. Setelah ada demo, baru mereka ada terbuka. Kerjainlah itu 300 meter. Katanya berlanjut kurang lebih 1 kilo. Itu yang mau dicor. Sampai sekarang 0. Warga berinisiatif menutup kubangan dengan koral. Swadaya darurat ini tidak berarti karena cepat berantakan terlindas truk dan bus. Kerawanan kecelakaan makin tinggi seiring amblasnya jalan dan batu bertebaran. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya berkendara ugal-ugalan memicu tabrak sedan dan truk di Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami. Untuk menghasilkan kue tradisional yang terbaik, saya pasti hanya menggunakan tepung beras dan tepung ketan Rose Brand. Tepungnya lebih kering, lebih halus, lebih putih, dan higienis. Hasil kuenya lebih kenyal dan lebih tahan lama. Untuk tepung beras dan tepung ketan, tidak ada pilihan lain, kecuali Rose Brand. Rahasia sukses pasti pakai Rose Brand. Beras Rose Brand. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah pra-peradilan memenangkan sidang gugatan Budi Gunawan, puluhan aktivis anti korupsi Lampung berunjuk rasa mendukung KPK. Masa meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas dan menghentikan berbagai upaya pelemahan lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Para dari berbagai elemen anti korupsi di Lampung berunjuk rasa di Tugu Adipura. Dalam aksi ini mereka mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK. Sebagai simbol membersihkan negara ini dari para koruptor, masa membawa sapu lidi. Para pengunjuk rasa menyatakan KPK mendapat banyak serangan sehingga dapat melemahkan lembaga ini dalam memberantas korupsi. Serangan ini didapat pasca ditetapkannya calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Apalagi kini seluruh pimpinan KPK telah dilaporkan ke polisi atas berbagai kasus. Masa menilai cara-cara ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap KPK. Ya, kita menuntut agar Jokowi ini membatalkan Budi Gunawan untuk menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, karena ini merupakan pola-pola pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Menuntut Jokowi agar tegas untuk memberikan kebijakan yang adil terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Para pendemo meminta Presiden menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan KPK. Presiden juga didesak untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Masa juga menolak pencalonan Komjen Budi Waseso sebagai Kapolri. Dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Sarpin Rizal memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan. Calon tunggal Kepala Polri ini menggugat keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Menurut Sarpin, penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sesuai dengan peraturan dan beberapa hal lain. Selain itu, KPK tidak bisa membuktikan unsur kerugian negara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Diduga pengendara ugal-ugalan karena pengaruh minuman keras, sebuah sedan menghantam truk pengangkut tiang listrik di Jalan Ratu di Balau, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Senin tengah malam.
Dalam kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit karena menghantam badan truk di tengah jalan. Tabrakan beruntun antara truk, sedan, dan sepeda motor ini terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Senin malam. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi ketika mobil sedan modifikasi melaju kencang dari arah berlawanan dengan kendaraan truk yang hendak menuju kota Bandar Lampung. Sedan hilang kendali saat menyalip sepeda motor dan akhirnya menghantam roda belakang truk. Dua pengendara sedan langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan yang ringsek di lokasi kejadian. Sementara pengendara sepeda motor bernama Nova dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di kepala. Sepeda motor yang dikendarai Nova menghantam badan truk yang melintang di tengah jalan. Posisi mobil ini kan berlawanan, jadi dia ini oleng, entah perkara mabuk entah kayak mana, dia ngindarin dari motor nabrak mobil kami. Supirnya kabur semua. Posisi mobilnya memang ngebut banget? Ngebut, posisi mobil itu ya. Ada lampunya? Nggak ada. Nggak ada lampu? Nggak ada lampu. Orang berapa? Orang 2 yang saya lihat tadi, yang kabur. Honda ini. Petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Polisi juga mengevakuasi sedan yang ditinggalkan pemiliknya ke unit Satlantas Polresta Bandar Lampung. Sementara pengendara motor Nova, warga kota Bandar Lampung, dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan medis. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, puluhan orang menamakan diri relawan swadaya masyarakat menarik pungli kepada setiap pelintas jembatan darurat Lempuyang Bandar Lampung Tengah. Pungli terang-terangan di depan pos jaga polisi dan pelakunya memakai rompi hijau seperti aparat kepolisian. Jangan situ lah, gak enak. Jembatan darurat Lempuyang Bandar Lampung Tengah seketika menjadi sarang pungli sejak berfungsi Jumat lalu. Puluhan warga mengenakan rompi mirip aparat kepolisian menarik pungutan liar dengan dalih pengaturan lalu lintas. Ironisnya, pungli berlangsung di depan pos jaga polisi. Pengendara merasa keberatan, apalagi aparat kepolisian berjaga setiap hari. Ya kalau bisa jangan ada mel-melan lah. Ya kayak gini kan ya udah bukan, jadi kan proyek pemerintah gitu kan. Ya udah nggak, jangan ada mel-melan lah, kalau bisa aman aja udah. Apa nggak ada bedanya sama jalur alternatif kita dia? Kita pernah lihat jalur alternatif, Mas? Ya udah. Udah pernah? Sama dinaikin jumlah seperti ini juga, Mas? Ya sama aja lah ya, namanya juga lewat ini alternatif. Dimintain juga? Ya namanya dibilang diminta ya kayak mana ya? Hah? Pelaku pungli sebanyak 80 orang menamakan diri relawan swadaya masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya melakukan pungli di jalan-jalan alternatif. Tokoh setempat membantah tudingan pungli karena warga ini membantu tugas polisi. Kita bukan meminta. Kita terus terang aja partisipasi daripada pengendara ya. Dan juga tidak ada unsur paksaan bagi mereka memberi. Tapi kami sebagai masyarakat menyiapkan relawan ya untuk membantu kelancaran lalu lintas di kampung ini ya. So kami juga nggak mau Pak untuk kampung kami ini akan rusak didengar orang namanya. Masyarakat mempertanyakan sikap aparat kepolisian membiarkan pungli, sementara pelintas merasa resah. Aparat sendiri keasikan duduk di pos jaga atau warung sekitar jembatan. Dari Lampung Tengah, Roy Emperioli dan Ferry Syaputra melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain. Di antaranya, warga Gunung Sugi, Lampung Tengah mengadukan pondok pesantren tidak berizin. Ikuti informasinya sesaat lagi. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand, oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand, oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka, rose brand lezat tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua.
Nikmati promo spesial Imlek. Dengan menukarkan 100 poin VIP, Anda berkesempatan memetik angpau berhadiah. Promo ini berlaku sampai dengan 28 Februari 2015. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan warga Bangunrejo, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah memprotes pembangunan pondok pesantren Mutiara Ilmu tanpa izin. Protes disampaikan kepada DPRD. Warga Bangunrejo menyampaikan penolakan pondok pesantren Mutiara Ilmu pada Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Penolakan ini dilandasi kekhawatiran konflik bila pembangunan berlanjut. Kepala Kampung Bangunrejo, Supratnoto, menyatakan yayasan pondok pesantren sejak awal tidak meminta izin lingkungan. Warga juga menduga pondok mengembangkan ajaran tidak sejalan. Warga sebelumnya berkali-kali mengadu ke Bupati, MUI, serta Forum Kerukunan Umat Beragama Lampung Tengah. Pengaduan ini belum mendapat respon. Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, Singa Ersa Awangga, meminta pemerintah segera bertindak. Sejak awal pihak yayasan mendirikan bangunan sesuai yang dipermasalahkan, kurang komunikasi dengan masalah lingkungan, sehingga semakin lama konflik itu semakin meruncing. Dewan mendorong pemerintah setidaknya mengecek perizinan pembangunan. Tindakan ini bisa mencegah konflik. Amir Mahmud dan Mujahid Billah melaporkan. Wali Kota Herman HN menghadiri pelantikan dan serah terima jabatan 4 ketua pengadilan negeri di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Pelantikan dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Sri Sutati. 4 pejabat dilantik meliputi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Sukadana, Kota Agung, serta Liwa. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Sri Sutati berharap pelantikan 4 ketua pengadilan negeri baru dapat meningkatkan penegakan hukum di Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menghadiri pelantikan bersama sejumlah pejabat. Ia menyaksikan serah terima jabatan sertijab 4 ketua pengadilan negeri lama kepada ketua baru. Acara ini berjalan tertib dan lancar. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansah melaporkan. Pemerintah Kota Metro memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Program prioritas ini disampaikan Wali Kota Lukman Hakim dalam bedah APBD dan musrembang di Metro Barat. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Sekitar Lampung sore ini. Saya Deli Adelia, mewakili kru yang bertugas undur diri dan terima kasih. Dua kecamatan di Kota Metro telah menggelar bedah APBD serta musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan. Agenda ini merupakan salah satu tahapan kerja pemerintah menghadapi tahun anggaran 2016. Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi serta usulan program melalui bedah APBD dan musrenbang. Pola ini mendorong pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan rakyat. Meski begitu, Wali Kota Lukman Hakim menegaskan pembangunan tetap memprioritaskan 3 sektor. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan masih terima prioritasnya kan gitu. Masih berkisar soal penjabarannya pada masing-masing programnya ya kapal. Metro sudah lama berkembang menjadi kota pendidikan. Visi ini sejalan dengan potensi dan keunggulan daerah. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan.